5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari, NPM 0061. Saya dari kelas 2B, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, tujuan pembuatan video ini yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan UKS, dan yang kedua yaitu untuk memberi tahu sedikit tentang mitigasi sampah plastik. Kita setiap hari selalu berhubungan dengan plastik. Entah kita beli makanan atau minuman, pergi ke supermarket, atau pergi ke pasar tradisional sekalipun, plastik itu menjadi hal utama yang kita perlukan. Tapi, apakah kita semua tahu? Butuh berapa waktu lama plastik untuk terurai? Apakah plastik ini safety untuk kesehatan tubuh kita? Atau minimal, apakah plastik ini yang nantinya akan jadi sampah? Kita tahu dampaknya bagi tubuh kita dan lingkungan? Maka dari itu, let's talk about it. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang dampak dan bahaya sampah plastik, akan lebih bijak kalau kita tahu jenis-jenis plastik itu terlebih dahulu. Ada 7 jenis plastik. Yang pertama yaitu PET. Plastik jenis ini kodenya 1 dan hanya bisa digunakan 1 kali. Biasanya pada botol-botol yang berwarna bening. Kenapa PET hanya bisa digunakan sekali pakai? Karena kalau kita gunakan terlalu sering akan menyebabkan lapisan polimernya meleleh dan menyebabkan zat kanker. Yang kedua ada HDPE, yaitu lebih aman digunakan karena lebih keras, kuat, dan tahan terhadap suhu tinggi. Biasanya warnanya putih susu dan kodenya yaitu 2. Yang ketiga yaitu V atau PVC. Nah, plastik jenis ini lebih tahan terhadap senyawa kimia dan minyak. Tetapi PVC atau V ini kalau dibakar dapat mengeluarkan zat kanker, dan PVC plus makanan dapat membahayakan ginjal, hati, dan penurunan berat badan. Keempat yaitu LDPE, kodenya yaitu 4. Plastik jenis ini sifatnya yaitu kuat, fleksibel, dan agak tembus cahaya. Plastik jenis ini mudah untuk didaur ulang tetapi sulit untuk dihancurkan. Biasanya untuk plastik kemasan, tempat makanan, atau botol yang lunak. Yang kelima yaitu PP. Nah, ini kodenya 5 dan paling baik untuk menyimpan makanan atau minuman. Kenapa? Karena sifatnya yaitu kuat, ringan, dan stabil terhadap suhu tinggi. Yang keenam yaitu PS, kodenya 6, dan ini tidak direkomendasikan untuk membungkus makanan atau minuman karena plastik jenis ini dapat berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen, pertumbuhan sistem saraf, dan tentunya plastik jenis ini tuh sulit untuk didaur ulang. Cara mengenalinya yaitu dengan dibakar, akan mengeluarkan warna api berwarna kuning jingga dan meninggalkan segala. Contohnya yaitu styrofoam. Yang ketujuh yaitu odor. Kode dari plastik jenis ini yaitu 7. Dan ada 2 yang bisa digunakan yaitu SAN dan ABS karena masih memiliki resistensi tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu, sedangkan PC dan nilon tidak bisa digunakan karena dapat mengeluarkan bisphenol A yang dapat merusak sistem hormon, kromosom pada ovarium, penurunan produksi sperma, dan dapat mengubah fungsi imunitas. Nah, jadi itulah ketujuh jenis-jenis plastik yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang bahaya sampah plastik. Untuk tubuh kita, sampah plastik berbahaya sesuai dengan jenis-jenis sampah plastik. Dan selain bagi tubuh kita juga berbahaya, sampah plastik juga berbahaya bagi lingkungan, baik itu tanah, air, ataupun udara. Untuk tanah, jika kita membuang sampah plastik sembarangan atau mengubur sampah plastik, itu dapat mengurangi tingkat kesuburan tanah dan dapat mempengaruhi penyerapan air di dalam tanah. Dan juga kalau kita membuang sampah ke selokan atau got, itu dapat menyumbat aliran air dan mengakibatkan banjir. Yang kedua yaitu udara. Jika sampah plastik itu dibakar, maka akan menyebabkan polusi udara. Yang ketiga yaitu air. Sampah plastik itu mengancam
kehidupan atau ekosistem air, karena sekarang banyak sampah-sampah plastik yang mengalir sampai ke laut. Kenapa? Karena ulah manusia yang masih membuang sampah sembarangan dan berlari ke laut. Nah, kalau kita terus-terusan seperti ini, bisa-bisa di laut itu lebih banyak sampah daripada binatang laut itu sendiri. Dan untuk kedepannya mungkin bisa di laut itu terbentuk pulau sampah dengan sampah yang menjadi daratannya, karena kita masih saja membuang sampah plastik, kita masih menggunakan sampah plastik, dan penggunaan sampah plastik itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan banyak sekali kasus-kasus hewan yang memakan sampah daripada makan ikan. Untuk mengatasi sampah plastik ini, kita bisa menggunakan prinsip 3R ya teman-teman, yaitu reuse, recycle, dan reduce. Yang reduce yaitu mengurangi sampah plastik dengan misalnya membawa kantong plastik sendiri, kantong belanja sendiri kita berbelanja. Reuse yaitu menggunakan bahan plastik yang masih bisa digunakan dengan cara atau dengan prinsip di recycle atau didaur ulang. Nah, daur ulang yaitu memanfaatkan kembali sampah plastik untuk menjadikan suatu barang yang lebih berguna. Misalnya dibuat dengan kerajinan tangan, botol bekas yang bisa digunakan menjadi pot bunga atau pot tanaman, bisa digunakan untuk menjadi celengan, bisa digunakan untuk menjadi tempat pensil. Terus kemudian plastik-plastik kemasan yang bisa dianyam kemudian dijadikan kantong tas belanja yang bisa digunakan ke pasar atau ke supermarket, atau bisa dijual yang untuk membangkitkan UKM. Terus masih banyak lagi kerajinan-kerajinan tangan yang masih bisa kita lakukan. Lalu bagaimana kita mengatasi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari? Kita dapat melakukan dengan mengenali bahayanya lalu mengurangi resikonya. Kita dapat mengurangi resiko sampah plastik dengan melakukan yaitu mencari alternatif lain pengganti plastik. Yaitu satu, bisa dilakukan dengan membawa kantong belanja sendiri ketika berbelanja ke pasar atau ke supermarket. Yang kedua yaitu back to nature, yaitu kita menggunakan alam untuk kehidupan kita, yaitu misalnya mengganti plastik untuk membungkus makanan dengan daun pisang, atau mengganti bungkus makanan dengan besek bambu. Itu lebih ramah lingkungan dan juga mengurangi sampah plastik. Dan yang terakhir, ganti penyimpanan bahan plastik dengan menggunakan kaca. Itu lebih aman untuk makanan. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan tentang masalah mitigasi sampah plastik. Jadi ada baiknya kalau kita itu lebih bijak dalam penggunaan sampah plastik, karena sampah plastik ini masalah yang dari dulu masih membutuhkan perhatian besar, dan juga semakin kita tahu tentang bahaya sampah plastik, seharusnya kita semakin sadar dan semakin bijak dalam menggunakannya. Lalu kita seharusnya mengubah mindset kita tentang darurat sampah plastik ini, karena masalah sampah plastik ini masalah kita bersama. Dan seharusnya kita sesama manusia, sesama orang Indonesia saling mengingatkan dalam menghadapi masalah ini. So, kalau kalian nggak mau peduli tentang sampah plastik, nggak usah tinggal di Indonesia, pergi aja sekalian kalian ke Pluto. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.